Bab 4. Perlindungan dan penegakan hukum sesuai karakteristik good government. Makna perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. 1. Konsep perlindungan hukum. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan oleh hukum saja. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pengusaha yang tidak sesuai dengan perlindungan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Sujipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Philipus M. Hudson, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan persatuan yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan hukum. A. Macam-macam perlindungan hukum. 1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadi pelanggaran atau sengketa. 2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah setelah terjadi suatu pelanggaran dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. B. Bentuk-bentuk perlindungan hukum di Indonesia. Yang pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen. Misalnya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN yang bertugas untuk mendorong perkembangan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Yang kedua, perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual atau HKI. Berikut beberapa undang-undang hukum Indonesia yang mengatur mengenai HKI. A. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten. C. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. D. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. E. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. F. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Produk. G. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak. Yang ketiga adalah perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang disebut tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Atas statusnya tersebut, maka ia dapat diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik kepolisian. Apabila perlu, maka ia dapat dikenakan tindak upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan undang-undang. Menurut Sujipto Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kekayaan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Yang pertama, kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, perselisihan atau sengketa dapat terselesaikan dengan baik sehingga dapat terwujud ketertiban dalam masyarakat. 2. Kemanfaatan. Hal ini dimaksudkan supaya keadilan dapat tercapai tanpa merugikan pihak manapun dalam masyarakat. Yang ketiga, keadilan. Dalam pelaksanaannya, hukum harus memenuhi fungsi keadilan. Peraturan hukum tidak dapat dihentikan dengan keadilan. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. 1. Substansi hukum, yaitu peraturan hukum yang baik akan memudahkan dalam proses penegakan hukum. Hukum dapat disebut sebagai peraturan yang baik jika memenuhi konsep keberlakuan berikut. A. Berlaku secara yuridis. B. Berlaku secara sosiologis. C. Berlaku secara fisiologis. D. Berlaku secara futuristik. 2. Struktur hukum atau penegak hukum. Struktur hukum ini dimaknai para pelaku penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum ada dua, yaitu penegakan hukum pro justisia, yaitu hakim, jaksa, polisi, dan advokat, dan non pro justisia, yaitu bea cukai, perpajakan, dan lembaga permasyarakatan. Yang ketiga, sarana atau fasilitas.
Adapun sarana atau fasilitas pendukung proses penegakan hukum dapat berupa sumber daya manusia, keorganisasian, peralatan, dana atau keuangan, dan sebagainya. Yang keempat, faktor masyarakat. Masyarakat memiliki pengaruh besar dalam proses penegakan hukum. Kelima, faktor kebudayaan. Nilai dalam masyarakat yang berperan dalam hukum antara lain: 1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman. 2. Nilai jasmani dan nilai rohaniah. 3. Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan. 5. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, tegaknya keadilan. Peran lembaga penegak hukum dan dinamika pelanggaran hukum. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia. Istilah polisi berasal dari bahasa Latin, yaitu politia, artinya tata negara. Kehidupan politik kemudian menjadi polis dalam bahasa Inggris, polit dalam bahasa Belanda, dan polis dalam bahasa Jerman. Polisi dalam bahasa Indonesia, yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal. A. Fungsi dan tujuan polisi dijabarkan dalam Undang-Undang Kepolisian RI Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13. Tugas pokok kepolisian: 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum. 3. Berlakukan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 13. B. Tugas kepolisian. Tugas kepolisian dibagi dua, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif adalah tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Adapun tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan tidak dilanggar oleh siapapun. Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. C. Wewenang kepolisian. 1. Menerima laporan atau pengaduan. 2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. 3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. 4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau pengancaman persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian. 6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. 7. Melakukan tindakan pertama di tempat. 8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. 9. Mencari kejadian, keterangan, dan barang bukti. 10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. 11. Mengeluarkan surat izin dan atau keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat. 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 1945 Pasal 24 yang mengandung pengertian kekuasaan kehakiman merupakan penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. A. Tugas dan wewenang kejaksaan ditegakkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30. 1. Di bidang pidana. A. Melakukan penuntutan. B. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. C. Melakukan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. D. Melakukan penyelidikan terhadap tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang. E. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 2.
dalam bidang perdata dan tata usaha. Kejaksaan dengan kekuasaan khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan di atas. B. Fungsi kejaksaan. 1. Perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. 2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan, prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi organisasi, dan tata laksana, serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya. 3. Pelaksanakan penegakan baik prevensi maupun yang diberhentikan keadilan di bidang pidana. 4. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen justisial, di bidang ketertiban dan ketentraman umum. 5. Penempatan seseorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah. 7. Koordinasi pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tata kelola pelaksanaan pemerintahan good government. Pengertian good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai satu pemerintahan dalam suatu negara. 2. Prinsip good governance. Prinsip-prinsip good governance diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini. A. Partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. B. Tegaknya supremasi hukum. Sehubung dengan itu, dalam proses mewujudkan cita good governance harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: supremasi hukum, kepastian hukum, hukum yang responsif, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, serta independensi peradilan. C. Transparansi. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. D. Peduli pada stakeholder atau dunia usaha. Dalam konteks praktik lapangan dunia usaha, pihak korporasi mempunyai tanggung jawab moral untuk mendukung good governance dapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya. E. Berorientasi pada konsensus, menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. F. Kesetaraan. Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintahan dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam informasi yang akurat dan memadai. G. Efektivitas dan efisien. Kriteria efektif biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Supaya pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan disusun secara rasional dan terukur. H. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberi kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. I. Visi strategis. Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. 3. Manfaat tata kelola pemerintahan yang baik. Manfaat dari tata kelola
pemerintahan yang baik sebagai berikut. A. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi. B. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, profesional, dan akuntabel. C. Terhapusnya peraturan perundang-undang dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat. D. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. E. Terjaminnya konsisten dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.